7 hal penting dalam dunia distributor dan dunia freelance. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin sharing sama kalian 7 istilah penting dan ketujuh hal ini juga adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia distributor ataupun freelance teman-teman. Jadi bagi kalian nih yang punya rencana kepengen bekerja menjadi sales distributor, ataupun bagi kalian yang punya rencana menjadi sales kelilingan, sales freelance ataupun sales canvas, apa yang akan saya share di video ini pasti akan sangat bermanfaat untuk kalian. Bahkan apabila kalian seorang distributor atau supplier tangan pertama yang kebetulan menonton video ini, apa yang akan saya sampaikan juga akan bermanfaat untuk kalian. Jadi simak terus. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini ada 7 istilah dasar ya teman-teman yang sangat penting dalam perkembangan bisnis freelance ataupun bisnis supplier kita teman-teman. Yang pertama adalah NOO. NOO, New Open Order. Apa sih itu? Nah, NOO itu adalah New Open Order yang artinya membuka toko baru. Nah, saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Misalnya di hari Senin ya, kalian berkunjung ke toko A misalnya. Nah, sebelumnya kalian belum pernah datang ke toko A, itu baru pertama kalinya kalian datang ke toko A tersebut. Nah, ternyata toko A itu membeli produk kalian. Nah, itu bisa dikatakan kalian mendapatkan NOO atau bisa membuka toko baru. Dan dalam dunia sales, dalam dunia distributor ya teman-teman, setiap harinya kita itu dituntut harus bisa mendapatkan yang namanya NOO. Setiap harinya kita harus dituntut gimana caranya bisa membuka market baru. Seperti itu teman-teman. Ingat, dalam dunia sales, aset terbesar seorang sales adalah toko. Memiliki 100 toko itu masih sedikit, memiliki 1000 toko itu masih sedikit. Tapi kehilangan 1 toko itu sudah sangat banyak teman-teman. Itu hanya perumpamaan, itu hanya kata-kata majas ya teman-teman. Jadi intinya itu sebagai seorang sales kita harus selalu memperbanyak membuka toko baru. Karena aset terbesar dalam dunia sales adalah toko teman-teman. Misalnya begini, saya mempunyai 40 toko dalam hari Senin ya teman-teman. Saya punya 40 toko. Nah, saya kunjung ke 40 toko nih. Ternyata dalam satu toko anggaplah saya bisa mendapatkan untung 10.000. Nah, ternyata dari 40 toko yang saya kunjungi ada 20 toko yang membeli. 10.000 dikali 20 sama dengan 200.000. Nah, itu adalah keuntungan kita. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa aset terbesar seorang sales adalah toko. Jika ingin mendapatkan untung yang lebih banyak lagi, omset yang lebih banyak lagi, kita harus rajin membuka NOO. Terus yang kedua, NOP atau New Open Product. Artinya adalah menambahkan produk baru. Misalnya seperti ini. Di hari Senin kemarin toko A itu membeli 1 slop rokok sama saya misalnya. Nah, di kunjungan berikutnya, di Senin berikutnya saya datang lagi. Terus ternyata toko tersebut juga membeli produk kopi yang saya bawa. Mas, kemarin saya ambil rokok 1 slop, sekarang beli lagi 1 slop sama nyoba beli kopinya 3 renceng, nggak apa-apa mas. Nah, berarti saya berhasil mendapatkan yang namanya NOP. Nah, ini fungsinya apa untuk NOP? NOP itu fungsinya adalah untuk menjaga apabila suatu saat terjadi retur, kita bisa melakukan tukar barang. Nah, terus berikutnya fungsinya lagi adalah dengan kita melakukan yang namanya NOP, nah kita menambah keuntungan kita. Misalnya begini, biasanya hanya membeli 1 slop rokok kita cuma untung 2.000. Ternyata dia beli 3 renceng kopi. Berarti untung kita Rp8.000 karena untung dari kopinya juga masuk hitungan teman-teman. Seperti itu. Jadi kita melakukan NOP supaya kita mendapatkan untung yang lebih banyak lagi. Terus yang ketiga adalah repeat order. Nah, apa sih RO atau repeat order? Jadi repeat order itu adalah pembelian ulang. Saya kasih contoh seperti ini. Di hari Senin saya datang ke toko A, membeli produk. Terus di kunjungan berikutnya dia membeli produk lagi. Nah, itu bisa dikatakan saya mendapatkan repeat order. Nah, jadi sebuah produk itu bisa dibaca. Ini produk laku atau enggak itu adalah di kunjungan berikutnya.
Kalau banyak yang repeat, banyak yang membeli ulang, berarti bisa dikatakan produk tersebut itu laku atau memiliki progres. Tapi kalau misalnya produknya itu enggak laku atau malah kita menerima retur, ya berarti bisa dikatakan produk itu konsumennya masih sedikit dan belum laku. Bisa dikatakan produk tersebut belum laku. Oke, itu yang ketiga teman-teman. Terus berikutnya adalah outlet aktif. Nah, outlet aktif atau OA itu adalah toko yang konsisten membeli produk kita. Di hari Senin saat datang ke toko A membeli, Senin depannya membeli lagi, Senin depannya lagi membeli lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Itu bisa dikatakan bahwa saya sudah memiliki outlet aktif. Dan ini bagi seorang sales, kalau misalnya sudah mempunyai banyak outlet aktif, ini sudah sebuah pencapaian. Karena untuk mencari uang itu udah gampang. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai pelanggan teman-teman. Kita sudah mempunyai istilahnya itu buangan ya teman-teman. Nah, nanti gampang, kalian hanya tinggal mencari produk lain untuk melakukan NOP. Saya kasih contoh seperti ini, apabila sebuah toko sudah nyaman sama saya, terus saya menawarkan produk yang lain, kemungkinan orang itu mau membeli produk tersebut itu lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Ya, terus berikutnya yang kelima adalah retur. Nah, ini retur ini apa sih? Retur itu adalah pengembalian barang atau pengembalian produk. Nah, alasan retur itu macam-macam teman-teman. Yang pertama, produknya itu nggak laku, produknya itu peminatnya turun. Terus yang ketiga, pemilik toko atau pemilik warung itu biasanya itu ingin melakukan retur karena ingin melakukan putus hubungan dengan sales. Karena terkadang ada perbuatan atau perkataan seorang sales yang nggak sengaja menyinggung perasaan toko. Sehingga walaupun produknya ini rame, tapi saya udah males sama salesnya lah. Mendingan saya nggak order lagi lah. Nanti saya nyari di grosir ataupun saya nyari sama sales freelance yang lain aja. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk cara mengatasi retur, silahkan kalian bisa tonton di video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Terus berikutnya ada istilah lagi loss outlet. Nah, ini adalah dampak dari retur itu tersendiri teman-teman. Kalau misalnya loss outlet itu berarti gini, misalnya nih toko biasanya setiap disamperin membeli rokok 1 bal, membeli kopi 1 karton 2 karton, nggak ada angin, nggak ada hujan, produknya masih laku di toko tersebut, tapi tiba-tiba toko nggak mau order lagi sama kita. Nah, itu namanya loss outlet dan itu adalah masalah terbesar dalam dunia sales. Kenapa bisa terjadi loss outlet? Nah, itu juga penyebabnya macam-macam. Silakan kalian bisa tonton video saya lewat playlist karena saya tidak akan membahas sesuatu yang sudah pernah saya bahas ya teman-teman. Silakan kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada beberapa macam playlist. Silakan tonton lewat playlist tersebut secara lebih berurutan. Oke. Jadi itulah istilah-istilah dasar dalam dunia sales atau distributor. Istilah ini akan sangat bermanfaat jika kalian ingin melamar bekerja menjadi seorang sales atau tim marketing. Nanti kalau ditanya sama supervisornya, Mas, hari ini dapat NOO berapa? Hari ini ada yang repeat nggak? Kalian jadi udah ada dasarnya, ya kan? Jadi udah istilahnya itu udah ada background sales seperti itu. Dan kalau kalian seorang sales kelilingan, sales freelance, nah nanti ketemu sama sales yang lain, diajak omong-omongan itu nyambung. Oke, dengan adanya video ini semoga bisa bermanfaat untuk yang menonton video ini. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Saya doakan yang share video ini mendapatkan sedekah jariah, selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.